Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnayati dari kelas F dengan NIM 0320011006. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mata pelajaran IPA kelas 6 tema 8 dengan judul Gerhana Bulan dan Matahari. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai gerhana bulan, gerhana matahari, dan sistem penanggalan. Gerhana bulan yaitu tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lain. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada saat malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Pada saat gerhana, permukaan bulan yang terang sedikit demi sedikit memasuki bayangan bumi sehingga tertutup. Hal tersebut diakibatkan karena matahari lebih besar dari bumi. Maka nantinya ada dua macam bayangan bumi yang timbul. Pertama, umbra, yaitu bayangan inti. Dan yang kedua yaitu penumbra atau bayangan kabur. Perlu diingat kembali bahwa gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gerhana bulan. Yang pertama yaitu gerhana bulan purnama atau bulan penuh. Yang kedua yaitu gerhana bulan penumbra. Yang ketiga yaitu gerhana bulan sebagian. Dan yang keempat yaitu gerhana bulan total. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat 4 bulan yang telah diberi nomor 1, 2, 3, dan 4. Gambar bulan yang diberi nomor 1 menunjukkan bulan purnama atau bulan penuh. Bulan purnama atau bulan penuh terjadi ketika seluruh permukaan bulan yang mengarah ke bumi mendapatkan cahaya dari matahari, sehingga bulan tampak mengeluarkan cahayanya lebih terang dari biasanya. Pada gambar bulan yang diberi nomor 2 menunjukkan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi apabila seluruh bagian bulan masuk ke dalam bagian dalam penumbra. Pada gerhana bulan penumbra, bulan masih dapat terlihat dengan warna yang lebih redup. Selanjutnya, gambar bulan yang diberi nomor 3 menunjukkan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila hanya sebagian saja permukaan bulan yang masuk ke dalam bayangan umbra dan sebagiannya lagi ada pada bayangan penumbra. Terakhir yaitu gambar bulan yang diberi nomor 4. Gambar bulan
yang diberi nomor 4 menunjukkan gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi apabila seluruh permukaan bulan masuk ke dalam bayangan umbra, sehingga cahaya bulan tidak tampak. Perlu diingat kembali bahwa terdapat 4 jenis gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan purnama atau bulan penuh. Yang kedua, gerhana bulan penumbra. Ketiga, gerhana bulan sebagian. Dan keempat, gerhana bulan total. Berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari pada siang hari terhalang oleh bulan, sehingga sinar matahari tertutup dan tidak tampak dari bumi selama beberapa saat. Gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Terdapat 3 jenis gerhana matahari. Pertama, gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutup seluruh matahari, sehingga matahari tidak dapat menyinari bumi. Gerhana matahari total dapat berlangsung kurang lebih selama 7 menit. Yang kedua yaitu gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan menutupi matahari, namun berbentuk seperti bulan sabit karena bulan menutupi matahari hanya sebagian. Ketiga yaitu gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika posisi bulan menutupi matahari, namun cahaya matahari masih terlihat dan membentuk cincin. Hal-hal penting yang harus diketahui pada gerhana matahari. Pertama, gerhana matahari hanya mungkin terjadi pada saat bulan baru. Kedua, bagian matahari yang tertutup lebih dulu adalah sebelah kanan atau barat. Ketiga, gerhana matahari total paling lama terjadi selama kurang lebih 7 menit. Yang terakhir, gerhana matahari hanya dialami oleh sebagian bumi dan terjadi pada siang hari. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai sistem penanggalan. Sistem penanggalan dibagi menjadi 2. Yang pertama, tahun Masehi atau Syamsiah, dan yang kedua yaitu tahun Hijriah atau Qamariyah. Tahun Masehi atau Syamsiah biasa disebut juga dengan tahun Surya. Tahun Masehi didasarkan pada revolusi bumi, yaitu 1 tahun sama dengan 365 hari. Tahun Masehi terdiri dari 12 bulan, dan setiap bulan terdiri dari 30 atau 31 hari, terkecuali pada bulan Februari yang hanya berjumlah 28 hari. Kemudian, sisa 1/4 hari setiap tahun dikumpulkan selama 4 tahun, sehingga menjadi 1 hari. Tambahan 1 hari tersebut dimasukkan pada bulan Februari, yang awalnya hanya 28 hari akan menjadi 29 hari, sehingga 1 tahun yang tadinya terdiri dari 365 hari akan menjadi 366 hari yang disebut dengan tahun Kabisat. Tahun Kabisat
yaitu tahun yang habis dibagi 4. Contohnya tahun 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, dan 2024. Tahun Hijriyah atau Qamariyah. Tahun Hijriyah atau Qamariyah ini didasarkan pada revolusi bulan, yaitu 1 tahun sama dengan 354 hari. Sistem penanggalan Hijriyah biasanya digunakan untuk memperingati hari besar agama Islam, seperti misalnya Idul Fitri diperingati setiap 1 Syawal dan Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah. Kemudian sistem penanggalan Hijriyah ini dibuat pada masa pemerintahan Khalifah bin Khattab. Baik, itu saja materi penjelasan dari saya mengenai gerhana bulan dan matahari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.